Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita masih dalam bab 2 listrik statis. Kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Adapun kompetensi dasar yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Siswa-siswi sekalian, diharapkan selama kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, kalian masih terus bertekun dalam belajar, tidak mudah menyerah walaupun banyak rintangan. Siswa-siswi sekalian, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai gaya interaksi antar muatan. Perhatikan gambar berikut. Misalkan ada dua buah muatan, Q1 dan Q2, berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan mengalami gaya interaksi saling tolak-menolak. Perhatikan arah gaya. Jika kedua muatannya berbeda, maka kedua muatan akan mengalami gaya interaksi saling tarik-menarik. Perhatikan arah gaya. Charles Augustin de Coulomb mulai mengembangkan penelitian mengenai listrik pada tahun 1768 dengan menggunakan torsion balance atau timbangan puntir. Coulomb mulai menyelidiki dan mengecek interaksi dari dua benda bermuatan. Dari percobaan Coulomb dapat diketahui karakteristik tertentu dari benda-benda bermuatan. Tidak hanya sifat dari gaya yang muncul, Coulomb juga mengubah variabel-variabel lain yang ada. Percobaan pertama Coulomb dari dua benda bermuatan, Coulomb mengubah besar kecilnya muatan. Perhatikan gambar pertama dan perhatikan gambar kedua, kedua muatan berubah besarnya. Sambil mengecek perubahan gaya yang terjadi, ternyata gaya Coulomb sebanding dengan perubahan muatan kedua benda. Maka dapat didapatkan hasil gaya Coulomb atau yang dilambangkan dengan F sebanding dengan hasil kali kedua muatan. Tidak berhenti di sini saja, Coulomb mengubah jarak di antara dua benda bermuatan tadi. Perhatikan gambar awal. Kemudian kedua benda bermuatan ini jaraknya saling dijauhkan. Sambil memeriksa gaya yang terjadi, ternyata gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya, semakin jauh jarak dua benda tadi, gaya yang dihasilkan akan semakin mengecil sebesar pangkat 2. Sehingga didapatkan hasil F atau gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Dengan menggabungkan dengan hipotesis pertama, maka gaya yang timbul menjadi F sebanding dengan hasil kali kedua muatan dibagi kuadrat jarak antara kedua muatan. Coulomb menyadari bahwa interaksi ini akan berbeda hasilnya jika dilakukan di medium yang berbeda. Berhubung kemungkinan besar percobaan atau menghitung gaya dua benda bermuatan ini dilakukan di udara terbuka atau ruang hampa,
maka konstanta K yang dipakai sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau gaya Coulomb sama dengan tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali dengan besarnya kedua muatan dibagi kuadrat jarak kedua muatan. Untuk lebih memahami hukum Coulomb, mari kita lihat contoh soal berikut. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 3 mikrocoulomb dan negatif 2 mikrocoulomb. Terpisah sejauh 10 cm. Bila diketahui tetapan Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Dari soal dapat kita buat diketahui besar muatan yang pertama adalah positif 3 mikrocoulomb, atau ini juga sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian besar muatan yang kedua yaitu 2 mikrocoulomb atau sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 mikrocoulomb. 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian R atau jarak pisahnya yaitu 10 cm sama dengan 0,1 meter. Dan tetapan Coulomb yang kita pakai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya tarik antar kedua muatan. Persamaan yang kita pakai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali muatan pertama yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, muatan kedua 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan R kuadratnya adalah 0,1 meter kuadrat. Sehingga didapatkan hasil besarnya gaya tarik antar kedua muatan adalah 5,4 Newton. Tarik-menarik dikarenakan muatan antara keduanya berbeda. Contoh soal yang kedua, dua buah muatan berjarak R satu sama lain. Tarik-menarik dengan gaya F. Berapa besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan jika jarak antar muatan dijadikan 2 kali jarak semula? Dapat kita tuliskan yang diketahui, gaya mula-mula sebesar F dan jarak mula-mula sebesar R. Ditanyakan berapakah gayanya jika jaraknya diubah menjadi 2 kali jarak semula. Ya, kita masih menggunakan persamaan ini, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan di sini F1 per F2 sama dengan, ya, ini persamaan untuk F1, K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, di sini K Q1 kali Q2 per 2R, ya, karena R yang keduanya kita ganti nilainya menjadi 2R, ya, 2R kuadrat. Sehingga di sini, ya, dapat kita sederhanakan, 2R kuadrat itu 4R kuadrat, ya. Sehingga
Sehingga didapatkan F1 per F2 sama dengan 1 per 1/4. Atau dapat kita tuliskan F2 itu besarnya adalah 1/4 F1. Jadi dapat disimpulkan, bila dua buah muatan kita perbesar jaraknya, maka gayanya juga akan menjadi mengecil ya. Jika jaraknya dijadikan 2 kali semula, maka gayanya akan menjadi 1/4 kalinya ya, 1/4 dari gaya mula-mula. Contoh soal yang ketiga. Dua benda bermuatan listrik saling berdekatan seperti pada gambar. Benda K dengan benda L tolak-menolak dengan gaya 3 Newton. Jika muatan K diperkecil menjadi 1 Ki dan muatan L diperbesar menjadi 8 Ki, sedangkan jarak K dan L diperpanjang menjadi 10 cm. Hitunglah gaya tolak-menolak antara benda K dengan L. Kita tuliskan yang diketahui. Ya, pada keadaan mula-mula, besarnya muatan K adalah 2 Ki, sedangkan besarnya muatan L adalah 1 Ki. Jarak pisahnya 5 cm. Dan gaya kulomnya 3 Newton. Kemudian diubah menjadi muatan K sebesar 1 Ki, muatan L sebesar 8 Ki, dan jarak pisahnya menjadi 10 cm. Kalau kita gambarkan kurang lebih menjadi seperti ini. Yang ditanyakan, berapa besar dari F2 setelah muatannya tadi diubah dan jaraknya diubah? Ya, kita masih menggunakan persamaan ini. F2 banding F1 sama dengan K kali muatan K yang kedua dikali muatan L yang kedua per R2 kuadrat dibagi K kali muatan K yang pertama dikali muatan L yang pertama per R1 yang pertama, R1 kuadrat. Ya. Sehingga didapatkan ya R1 per R2 kuadrat dikali muatan K yang kedua dikali muatan L yang kedua per muatan K yang pertama dikali muatan L yang kedua. Kita masukkan nilainya, tadi besarnya yang ditanyakan adalah F2 per 3 tadi nilai dari gaya kulomnya, keadaan yang pertama. Kemudian R mula-mula adalah 5 cm, R kedua sudah berubah menjadi 10 cm, muatan K yang kedua berubah menjadi 8 kulom, L yang kedua berubah menjadi 1 kulom, K yang pertama, muatan K yang pertama adalah 1 kulom, dan muatan L yang pertama adalah 2 kulom. Ya. Dapat kita hitung, sehingga besarnya F2 adalah 3 Newton. Jadi ketika besar kedua muatan diubah dan juga jarak antar kedua muatan diubah, maka besar F2-nya menjadi 3 Newton. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan soal dari buku Sains kelas 9, uji pemahaman halaman 33 nomor 1 sampai 5. Bisa kalian kerjakan dan nanti dibahas dengan Bapak Ibu guru di kelas. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu medan magnet. Semoga video kali ini dapat membantu. Selamat belajar, Tuhan memberkati.